Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami dari kelompok G yang akan mempresentasikan tentang berita hoax. Perkenalkan, nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rika Gata dengan 2109 1030 2162. Lalu ada Cindy Dewi Aprilian dengan NIM 2109 1030 2055. Berikutnya ada Putri Anissa Rizky dengan NIM 2102 1010 2097. Yang terakhir ada saya sendiri, yaitu Iqbal Ade Saputra dengan NIM 2109 1030 1109. Berikutnya peta konsep apa aja sih yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada masalah atau kejadian apa saja yang muncul, lalu ada apa akar permasalahannya, berikutnya ada apa dampaknya bagi masyarakat bahkan kehidupan berbangsa. Yang selanjutnya ada sila manakah yang berkenaan dengan kejadian tersebut. Yang kelima ada adakah produk hukum yang mengatur atau terikat dengan kejadian tersebut. Dan yang terakhir ada saran atau usulan kelompok agar kejadian atau permasalahan tersebut dapat teratasi. Yang pertama ada masalah atau kejadian apa sih yang muncul. Masalah yang terjadi ini ialah tersebarnya berita hoax di salah satu media sosial yang menyebar begitu cepat di kalangan masyarakat, yang membuat masyarakat menjadi panik oleh berita hoax yang disebarkan itu. Akar permasalahan berita bohong yang dibuat oleh orang-orang tidak bertanggung jawab ini memiliki tujuan untuk memperkeruh suasana dan mengalihkan isu. Hal ini terjadi karena berita akan terus disebar ke berbagai sosial media, sehingga banyak orang yang membaca dan percaya. Kita sebagai masyarakat yang cerdas di era industri ini tentunya harus lebih kritis dalam membaca, khususnya membaca berita. Pada era ini berita hoax mudah tersebar karena telah banyak media sosial untuk mempercepat berita untuk masuk ke dalam gawai setiap orang. Kita sudah tidak dapat mengontrol berita yang masuk. Setiap orang yang dapat membuat berita dan menyebarkannya. Namun hal yang kita dapat lakukan adalah dengan memilah berita yang kita baca, namun kemudian membaca sumber lain terkait berita yang kita terima. Berita hoaks dikemas secara menarik seolah-olah berita tersebut adalah berita benar, mulai dari judul, pendahuluan, isi, dan penutup. Pada berita hoaks yang dikemas dengan sangat rapi dan meyakinkan, banyak orang yang langsung percaya ketika mendapat sebuah berita yang disebarkan, sehingga menyebarkan juga terhitung banyak. Masyarakat akan percaya jika banyak yang menyebarkan berita tersebut. Pada banyaknya penyebar berita juga belum bisa menjadi tolak ukur kebenaran berita tersebut. Dampak berita bohong bagi masyarakat bahkan kehidupan berbangsa adalah masyarakat akan merasa yakin bahwa konten tersebut benar tanpa ada unsur kebohongan sama sekali. Selain itu, dampak lain dari hoax adalah bisa merugikan emosi hingga finansial masyarakat. Emosi dalam hal ini bisa berupa keinginan untuk membantu orang lain, rasa takut dan cemas, naif, dan lain-lain. Berita bohong dapat menimbulkan perpecahan individu atau antar kelompok, menimbulkan opini negatif, menurunkan reputasi seseorang, dan merugikan masyarakat. Sila manakah yang berkenaan dengan kejadian tersebut? Menurut kami, sila yang berkaitan dengan masalah ini ialah sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Karena dari berita hoax yang tersebar, banyak menimbulkan masalah seperti masyarakat menyalahkan pemerintah yang dikira gagal menangani kasus COVID di daerah Jawa Timur. Karena hoax yang ada dapat tersebar dengan luas dan juga mudah dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Adakah produk hukum yang mengatur atau terkait dengan kejadian tersebut? Pelaku penyebaran berita hoaks akan dikenai sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindakan memproduksi maupun meneruskan berita hoaks termasuk tindakan hukum dan dikenai pasal pidana 5 hingga 6 tahun penjara dan denda sebesar 1 triliun rupiah. Selain itu, pada pasal 45A ayat 1 UU ITE disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana yang dimaksud pada pasal 28 ayat 1 dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Saran atau usulan kelompok agar kejadian atau permasalahan tersebut bisa teratasi. Yang pertama, mengecek sumber informasi atau berita yang didapat. Sebelum membagikan kembali informasi atau berita yang didapat, perlu dilihat kembali kebenarannya.
apalagi jika itu didapat dari media sosial seperti WhatsApp dan dalam bentuk pesan yang diteruskan. Cek di Google atau referensi seperti situs online yang resmi, kemudian bandingkan apakah isinya sudah sesuai dengan fakta atau tidak. Jika isinya tidak jelas, jangan disebarkan. Yang kedua, laporkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika jika menemukan berita hoaks. Apabila menemukan berita hoaks, sebaiknya segera melaporkan konten tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Informatika agar berita hoaks segera ditindak tegas. Baiklah, tadi itu adalah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.